Selamat pagi semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica Adolf, mahasiswa magang 3 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi fluida statis. Fluida statis fluida sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada fluida statis, yang kedua ada fluida dinamis. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang fluida statis. Fluida statis sendiri terdiri dari dua sub pokok. Yang pertama ada hukum-hukum pada fluida statis, yang kedua tegangan permukaan zat cair dan viskositas fluida. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Zat cair dan gas termasuk dalam fluida. Ini adalah contohnya. Zat cair dan zat gas. Zat cair contohnya adalah air yang dituangkan ke dalam gelas. Dan zat gas contohnya adalah uapan gas yang keluar dari sebuah wadah yang dipanaskan. Selanjutnya, pengertian statis. Statis adalah keadaan diam atau tidak bergerak. Bergerak tetapi dengan kecepatan konstan. Sehingga kesimpulannya, fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau berada dalam keadaan bergerak dengan kecepatan partikel yang konstan. Selanjutnya, sifat-sifat fluida ada 3. Yang pertama, dapat mengalami perubahan bentuk seperti perubahan zat cair menjadi zat gas, zat padat. Yang kedua, dapat mengalir, misalnya air. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Selanjutnya ada massa jenis. Massa jenis merupakan salah satu sifat fisik zat yang menyatakan perbandingan massa zat dengan volume zat tersebut. Secara matematis, massa jenis dinyatakan dengan ρ sama dengan M/V, dengan ρ sama dengan massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, V sama dengan volume benda, satuannya meter kubik. Selanjutnya, pernahkah Anda mencampurkan air dan minyak? Apakah air dan minyak tersebut bercampur menyatu? Seperti yang terlihat pada gambar ini, minyak dan air tidak dapat menyatu. Hal ini karena massa jenis minyak tidak sama dengan air. Massa jenis minyak lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Selanjutnya kita masuk pada hukum-hukum pada fluida. Yang pertama ada tekanan pada fluida. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang persatuan luas bidang itu. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan F/A, dengan P sama dengan tekanan, satuannya Newton meter persegi, F sama dengan gaya, satuannya Newton, A sama dengan luas bidang, satuannya meter persegi. Selanjutnya, satuan internasional untuk tekanan adalah Newton per meter persegi. Sedangkan satuan internasional lain yang digunakan untuk tekanan yaitu Pascal. Di mana 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Satuan tekanan untuk cuaca yaitu atmosfer, sentimeter raksa, dan milibar. 1 milibar sama dengan 0,001 bar. 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 atmosfer sama dengan 76 cm Hg, sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal
sehingga 1 atmosfer sama dengan 1,01 bar. Selanjutnya, aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pemain luncur es. Seperti yang dilihat pada gambar ini, para pemain menggunakan sepatu luncur. Di bagian bawah sepatu terdapat pisau. Tujuan adanya pisau yang dipasangkan pada telapak sepatu yaitu untuk memberikan tekanan yang besar pada lantai es beku yang dilewati oleh pemain, agar lantai es tersebut mencair. Namun, bagian es yang mencair hanyalah bagian yang tepat terkena goresan pisau tersebut, sehingga bagian kiri dan kanan tidak akan mencair. Cairan es yang tepat di bawah pisau berfungsi sebagai pelumas, sedangkan es beku yang berada di sisi kiri dan kanan pisau berfungsi untuk mencengkram pisau, agar sepatu luncur dan pemain dapat meluncur di area peluncuran yang beku. Selanjutnya ada pemain ski. Para pemain ski tidak dapat menggunakan sepatu luncur es seperti yang digunakan oleh pemain luncur es. Pemain ski menggunakan sepatu ski yang memiliki luas bidang yang besar di bagian bawahnya. Hal ini agar tekanan yang diberikan pemain ski yang berdiri di sepatu tersebut dapat membuat salju yang dilewatinya tidak mencair, sehingga dapat diikuti oleh pemain ski dan dapat meluncur dengan baik. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis. Tekanan di dalam zat cair bergantung pada kedalaman. Makin dalam letak suatu tempat di dalam zat cair, maka semakin besar tekanan pada tempat itu. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya dinamakan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis zat cair dengan massa jenis Ρ pada kedalaman H dirumuskan dengan pH sama dengan ρGH dengan G sama dengan percepatan gravitasi. Selanjutnya, tekanan di dalam zat cair bergantung pada kedalaman. Makin dalam letak suatu tempat di dalam zat cair, maka semakin besar tekanan pada tempat itu. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya dinamakan tekanan hidrostatis. Ini adalah gambar fenomena tekanan hidrostatis. Terdapat dua bejana di dalamnya. Pada bejana kiri terlihat bahwa air tidak terisi penuh. Hal ini, jika airnya tidak terisi penuh, maka bejana yang tersebut airnya tidak akan tertumpah. Nah, coba perhatikan bejana yang berada di sebelah kanan. Air yang diisi hampir penuh. Jika air tersebut penuh, maka bejana tersebut akan menumpahkan airnya dengan cepat. Hal ini dikarenakan tekanan pada bejana kanan lebih besar dibandingkan pada bejana sebelah kiri yang memiliki tekanan yang kecil. Selanjutnya, untuk menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air, persamaannya adalah P total sama dengan P hidrogen tambah P atmosfer. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung besar tekanan total pada suatu titik di bawah permukaan air, pada tempat terbuka seperti pada danau dan laut. Selanjutnya, agar lebih memahami prinsip tekanan, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar penerapan prinsip tekanan. Poin yang pertama, tekanan total yang diterima si pemancing adalah sebesar tekanan atmosfer, sehingga P1 sama dengan P atmosfer. Poin yang kedua,
Tekanan total yang diterima oleh penyelam bertangki kuning adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H2, sehingga P2 sama dengan Ru GH2 tambah P atmosfer. Dan poin yang ketiga adalah tekanan total yang diterima penyelam bertangki merah adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H3, sehingga P3 sama dengan Ru GH3 tambah P atmosfer. Karena H3 lebih besar dari H2, maka P3 juga lebih besar dari P2. Selanjutnya, tekanan gauge. Tekanan gauge adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer. Nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan adalah tekanan gauge. Adapun tekanan sesungguhnya disebut tekanan mutlak. Persamaannya adalah P sama dengan P gauge tambah P atmosfer. Selanjutnya, tekanan mutlak atau tekanan atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Pada tiap bagian atmosfer bekerja gaya gravitasi. Semakin ke bawah, semakin berat lapisan udara yang ada di atasnya. Oleh karena itu, semakin rendah suatu tempat, maka semakin tinggi tekanan atmosfernya. Ini adalah gambar tekanan hidrostatis oleh zat cair. Berdasarkan gambar tersebut, tekanan total pada suatu kedalaman tertentu di dalam zat cair dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan P0 tambah Ru GH, dengan P sama dengan tekanan total, satuannya Newton per meter persegi. P0 sama dengan tekanan atmosfer, satuannya atmosfer. Ru sama dengan massa jenis zat, satuannya kilogram per meter kubik. Dan H sama dengan kedalaman, satuannya meter. Oke, baiklah. Untuk penyampaian materinya sampai di sini. Akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.